Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis dari Prodi HKI Sains Ma'arif Magetan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Pengertian Alasan Penghapusan Pidana. Langsung saja. Alasan penghapusan pidana merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Konsep ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa seorang hanya dapat dipidana apabila selain melakukan tindak pidana juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Yatno, alasan penghapusan pidana merupakan dasar dari penyebabkan pelaku tidak dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena adanya keadaan tertentu yang diakui oleh hukum sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi dihapus. Sejalan dengan pendapat tersebut, Adi Hamzah menjelaskan bahwa alasan penghapusan pidana merupakan pengecualian terhadap asas umum pemidanaan yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur terutama dalam pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila terbukti terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sekarang poin yang kedua yaitu membahas tentang jenis-jenis alasan penghapusan pidana. Apa saja? Para ahli pidana pada umumnya para ahli hukum pidana pada umumnya membagi alasan penghapusan pidana menjadi dua kelompok, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar adalah keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perubahan. Dengan adanya alasan ini, perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Kalwani Admi Kazawi, alasan pembenar menghapus unsur melawan hukum sehingga perbuatan pelaku tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dipidana. Itu. Terus, adapun bentuk-bentuk alasan pembenar meliputi pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, terus melaksanakan perintah jabatan yang sah. Ada pembelaan terpaksa atau nudwir. Pembelaan terpaksa menurut tindakan merupakan tindakan yang mempertahankan diri sendiri, orang lain, kehormatan atau harta benda dari serangan yang melawan hukum agar dapat dijadikan alasan pembenar. Pembelaan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan. Yang kedua, melaksanakan ketentuan undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan karena kewajiban oleh undang-undang tidak dapat dipidana. Misalnya, petugas yang melakukan penyitaan barang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, melaksanakan perintah jabatan yang sah. Perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang juga termasuk alasan pembenar selama perintah tersebut sah menurut hukum. Dan alasan yang kedua yaitu pemaaf. Alasan pemaaf merupakan keadaan yang tidak menghapus sifat melawan hukum. Suatu perbuatan
tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut E.Y. Gandel dan S.R. Sianturi, alasan pemaaf lebih menitik beratkan pada kondisi pribadi pelaku, sehingga walaupun perbuatan tetap melawan hukum, pelaku tidak layak dijatuhi pidana karena tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk-bentuk alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab pasal 44 KUHP. Seorang yang karena gangguan jiwa, atau cacat perkembangan mental tidak mampu memahami akibat perbuatannya tidak dapat dipidana. Dalam praktik keadilan, kondisi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli kejiwaan. Yang kedua, daya paksa atau overmatch. Daya paksa, jadi apabila seorang melakukan tindak pidana karena berada dalam ketekanan yang tidak dapat dihindari, dalam keadaan demikian pelaku dianggap tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Yang ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not will excess. Apabila seorang melakukan pembelaan diri secara berlebihan akibat guncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan, maka kesalahannya dapat dimaafkan sehingga tidak dijatuhi pidana. Poin selanjutnya, penerapan alasan penghapusan pidana dalam praktek. Dalam praktek peradilan pidana, hakim tidak serta-merta membebaskan seorang hanya karena mengaku melakukan pembelaan diri atau berada dalam keadaan terpaksa. Hakim wajib menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta keadaan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, seorang yang memukul, menyerang untuk mempertahankan dirinya dapat dibebaskan apabila terbukti bahwa tindakannya merupakan pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat. Sebaliknya, apabila pembelaan tersebut dilakukan secara berlebihan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hakim dapat menyatakan bahwa alasan penghapusan pidana tidak terpenuhi. Muhammad Hamdan menegaskan bahwa penerapan alasan penghapusan pidana harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan keadilan bagi pelaku. Oleh sebab itu, setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan pelaku. Semuanya berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat dipahami bahwa alasan penghapusan pidana merupakan instrumen penting dalam hukum pidana Indonesia. Keberadaannya mencerminkan prinsip bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana. Hukum juga mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan penghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahan pelaku. Pembagian antara alasan pembenar dan alasan pemaaf memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan atau menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tujuan hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga menjamin terwujudnya keadilan yang proporsional sesuai dengan kondisi konkret setiap perkara. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya minta maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.